mungkin dalam bentuk ngebut target, akhirnya banyak curiga ada muncul SPBG fiktif Pak, sehingga menjadi land grab. Itu gimana Pak? Ya terima kasih masih bersama One on One dengan saya Lukman Hanafi. Ini saya masih sama Pak Dadan ini. Pak kita lanjut lagi Pak. Sebelumnya dari 71 sekitar 71 triliun sudah 28%-an terserap. Sementara ini sekarang sudah September, sudah mau habis, mau Oktober, November, tinggal 3 bulan lagi Pak. Sisanya bagaimana itu Pak nanti ininya? Ya saya tadi katakan bahwa penyerapan di badan gizi itu berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat. Dan cerminannya apa? Jumlah SPPG. Jadi satu SPPG berdiri satu hari, maka akan menambah mesin penyerapan anggaran 1 miliar sebulan. Sebulan 1 miliar. Ya, jadi kalau kita sekarang targetkan di September ini akan terbentuk 10.000 SPPG, maka kalau tidak bertambah lagi, kita akan menyerap Oktober 10 triliun, November 10 triliun, kemudian Desember 10 triliun. Minimal 30 triliun akan terserap. Tapi kan kita tidak stuck di 10.000. Kita akan kejar di Oktober itu 20.000 SPPG. Kenapa saya optimis? Karena sekarang orang pada bangun, selesai semua, kita verifikasi, maka akan terbentuklah 20.000 SPPG. 20.000 SPPG artinya 20 triliun di November akan terserap. Ya. Jadi kalau misalnya asumsikan saja 10.000 di September, maka di Oktober akan terserap 10 triliun. Kemudian 20 SPPG di Oktober berarti November 20 triliun. Itu sudah 30. Ya kan? Ditambah dengan bulan Desember 20 maka 50. Jadi sebetulnya itu sudah akan habis tuh. Gitu. Belum kita gunakan untuk dukungan manajemen, belum untuk membangun dan lainnya. Jadi saya sih sangat optimis 71 triliun akan habis dan bahkan sebetulnya prediksi kami akan kekurangan, makanya kita akan gunakan dana standby yang tadinya disiapkan oleh Presiden itu 100 triliun. 2 bulan lalu saya sudah sampaikan Pak, kami tidak mungkin menyerap 100 triliun, kami paling besar akan bisa menyerap 50 triliun tambahan. Tapi kita lihat nanti di akhir Oktober apakah kita juga bisa menggunakan uang yang 50 triliun atau tidak. Jadi kalau tidak bisa, kami akan sampaikan, silakan digunakan. Karena yang 50 triliun, saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, silakan Pak digunakan untuk kepentingan lain. Nanti yang 50 triliun, kalau kita lihat di akhir Oktober juga tidak bisa, saya akan sampaikan, silakan juga digunakan untuk kepentingan lain, seperti itu. Ya, tapi Pak, di tengah usaha keras Bapak dengan tim di BGN ini, yang terus menggenjot pembangunan SPPG, terus sebanyak-banyaknya kalau bisa gitu kan. Ini bukan semata-mata mengejar untuk menyerap anggaran, tapi untuk pemerataan kan tentu gitu loh. Tapi tantangan-tantangan di luar juga sangat besar loh Pak, yang sekarang ramai. Stop dulu, evaluasi total dan sebagainya. Nah ini bagaimana Bapak ngadepin seperti ini? Nah, kan itu sudah terjadi sebelum program ini juga jalan. Gitu ya? Iya kan? Sejak program ini di launching juga orang sudah skeptis. Ya kan? Begitu jalan semakin banyak, apalagi sekarang ada beberapa kejadian orang semakin skeptis. Tapi kita selalu mengerjakan yang terbaik dan pola yang sudah kita kembangkan sudah memungkinkan kita bisa berlari kencang. Jadi kalau nanti berubah pola itu saya khawatir bisa setback kembali. Yang penting sekarang kita bekerja lebih efisien, lebih hati-hati, lebih waspada, sambil terus mengawal yang sudah jalan tetap bisa beroperasi dengan baik. Dan kita minta kepada KSPPG dan para mitra untuk membantu meringankan beban kita supaya kita ada yang fokus ke percepatan. Nah, alhamdulillah kita sudah ketambahan wakil kepala ya, sehingga ada yang bisa fokus di bidang komunikasi publik dan investigasi, ada yang bisa fokus di bidang operasional, ada yang bisa fokus ke pengaman organisasi dan kelembagaan. Jadi beban sudah mulai agak sedikit terbagi-bagi lah, sehingga saya tetap optimis selama belum ada perintah lain, saya akan lakukan percepatan sebaik mungkin. Oke, artinya berarti ada nggak ada dalam tanda kutip tekanan lah dari luar bahwa ini harus dievaluasi total sebagainya. Sebelumnya internal juga evaluasi ya Pak, setiap kejadian begitu kan poinnya? Kita tiap hari evaluasi. Begitu misalnya gini ya, contoh ya.
ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar karena tertarik dengan insentif yang kita berikan. Saya bilang, calm down. Nantilah kita waktu uji coba dulu 3 bulan kita baru bisa. Jadi lakukan bertahap karena ini kan program panjang, jangan sampai merugikan. Kalau dia mengejar target dalam waktu singkat, dia akan rugi. Kenapa? Karena begitu ada kejadian, kami suruh stop. Dan stop itu belum tentu bisa seminggu 2 minggu. Tergantung dari besarnya kasus yang terjadi. Jadi bisa saja stopnya sebulan, 2 bulan gitu kan. Tetap akan rugi juga. Lebih baik mereka lakukan bertahap. Nah itu perbaikan. Kemudian tiba-tiba yang sudah lama, adem gitu, ganti supplier. Dalam waktu serempak, kami kemudian evaluasi lagi. Tolong kalau ganti supplier jangan buru-buru. Ya, uji coba dulu dan sebagainya. Nah kemudian banyak sekali mitra nih ingin bergabung ya kan, sampai di lapangan rebutan penerima manfaat. Jadi ada yang ngambil manfaat sampai 3.900, kadang-kadang ada yang lebih sampai 4.000. Ada satu mitra yang kekurangan sampai hanya 1.000 sampai 1.500. Kemudian kami sesuaikan juga, tolong ratakan, kita buat edaran, ratakan penerima manfaat, tonjolkan kualitas pelayanan. Nah, kami sesuaikan insentifnya. Bagi yang kurang dari 3.000 hanya dapat 1.500, lebih baik jalan karena kita akan berikan insentif dasar itu untuk mendorong orang supaya meningkatkan kualitas dan tidak mengejar insentif dari jumlah penerima manfaat yang akan menurunkan kualitas. Jadi yang seperti ini kita selalu adaptif ya, tergantung kejadian yang terjadi. Kemudian kita lihat misalnya jarang sekali ada mitra yang mau membangun di daerah terpencil yang hanya penerima manfaatnya 100, 200. Kita keluarkan kebijakan baru. Jadi siapa saja mitra yang mau bangun di daerah terpencil, bangunannya begitu selesai kita sewa 4 tahun di depan. Nah, itu untuk mendorong hal seperti itu. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita sudah konsultasi dengan LKPP untuk pengadaan badan gizi. Kalau badan gizi ingin punya fasilitas dan membangun sendiri, ini pasti prosesnya panjang dan tidak mudah. Jadi yang paling mudah itu adalah kalau kita beli atau sewa. Jadi akhirnya lebih baik uang untuk pembangunan itu kita alokasikan untuk sewa atau insentif sehingga prosesnya lebih panjang. Dan Pak Presiden sudah setuju waktu sebelum pembacaan nota keuangan tanggal 15 itu, Presiden mengatakan, bertanya ke saya, oh jadi kita kalau ingin membangun 30.000 SPPG butuh 60 triliun. Betul Pak. Tapi kalau kita punya uang 60 triliun belum tentu kita bisa bangun. Betul Pak. Karena yang sekarang 6 triliun saja belum bisa kita bangun. Kalaupun kita bisa bangun, belum tentu secepat ini. Betul Pak. Jadi pola yang sekarang kita kembangkan dengan kemitraan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, ini menurut saya termasuk yang bagus dari segi ekonomi, sehingga ekonomi di bawah bergerak. Tapi dengan adanya yang tadi kebijakan Bapak itu, kita yang menawarkan untuk yang mau di daerah terpencil karena mungkin ini akhirnya oke, kita sewa 4 tahun di depan, terus karena mungkin dalam bentuk ngebut target, akhirnya banyak curiga ada muncul SPBG fiktif Pak, sehingga menjadi landgrip. Itu gimana Pak? Di bagian gizi dijamin nggak akan ada yang fiktif. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena gini, semua pengajuan itu harus berbasis geospasial. Oke. Dan kemudian tidak ada pengajuan yang diverifikasi tanpa dikontrol petugas di lapangan. Oke. Nah sekarang kata SPPG ini Mas Lukman mungkin harus tahu, itu identik dengan badan gizi. Karena kalau buka Google Map, di daerah mana saja, kemudian ketik SPPG, maka otomatis akan mengarah kepada titik-titik di mana itu milik Badan Gizi Nasional. Seluruh dunia. Ya, jadi SPPG itu benar-benar identik dengan program Badan Gizi Nasional seluruh dunia. Jadi semua orang sudah bisa ngecek di daerah sekitar sini ada berapa SPPG dan bisa diklik satu SPPG itu dan kemudian dengan Google Map datang ke arah situ pasti ada. Nah, yang dimaksud fiktif itu, kalau fiktif itu begini, kita verifikasi satu mitra membangun SPPG, oke kita setujui. Kemudian kita tempatkan KSPPG di situ dengan mitranya, kita buat virtual account di situ ya.
kemudian kita kirim uang, dan selama itu dia tidak pernah melakukan kegiatan. Nah, itu namanya fiktif. Ya kan? Dan meskipun demikian juga saya jamin, meskipun uang sudah masuk ke virtual account tidak digunakan, uang itu nggak akan kemana-mana, karena nggak bisa dicairkan. Jadi pasti kita bisa tarik ulang. Jadi tidak akan mungkin ada yang fiktif di Badan Gizi Nasional. Tapi pernah ada oknum yang mencoba melakukan itu? Nggak ada lah. Oh, nggak ada ya? Mungkin. Siapa tahu pernah usaha terus dia kapok karena duitnya nggak cair. Yang ada itu begini. Gimana Pak? Dia booking titik, kemudian dapatlah restu dari Badan Gizi untuk membangun SPPG ya di tanah kosong atau renovasi. Kemudian selama lebih dari 20 hari tidak melakukan aktivitas. Padahal titik ini dibutuhkan oleh yang lain, yang serius. Nah, kemudian ini menghambat. Nah, kemudian Badan Gizi melakukan kebijakan apa yang disebut dengan rollback. Jadi kita pundurkan lagi seluruh SPG yang sudah booking, calon mitra yang sudah booking titik ini, yang sudah tidak aktif selama 20 hari, dari proses persiapan kita mundurin ke proses pengajuan. Maka ketemulah kemarin 6.000 calon mitra yang dianggap tidak aktif. Kemudian kita buka layanan pengaduan, 2.000 akhirnya serius mengajukan progresnya sehingga bisa balik lagi ke proses persiapan. Yang 3.900 sekian akhirnya mungkin sebentar lagi akan hilang dari sistem dan akan membuka kembali kuota bagi mereka-mereka yang serius. Jadi tidak ada sebetulnya fiktif di Badan Gizi Nasional. Tapi di setiap SPBG, di tiap dapur mungkin itu selalu ada ini ya, apa tadi nyebutnya? Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Kepala Satuan ada semua? Ada. Jadi kita selalu tempatkan KSPPG. Kemudian harus merekrut 1 ahli gizi lokal, harus merekrut 1 akuntan lokal, kemudian di situ ada mitra person in charge-nya, dan tergantung berapa banyak relawan yang direkrut. Jadi di setiap SPPG pasti ada 3 orang pegawai Badan Gizi. Jadi bukan misalnya nih, saya ngajuin ke Badan Gizi, saya bikin dapur lah ya, jadi mitra gitu, saya pokoknya keterangan dibikin misalnya menu harus syaratnya begini. Saya sudah ikutin syaratnya memasak, udah pokoknya saya masak. Enggak, ternyata ada pengawasnya dari bagian Bapak ya. Harus ada pegawai Badan Gizi karena begitu gini prosesnya itu. Mitra mendaftar. Begitu aspek legalnya kita nilai dia akan masuk dalam proses pengajuan. Nah, dalam pengajuan itu mereka harus menyampaikan legalitas lahan yang diajukan, apakah sewa atau punya sendiri atau bermitra dengan orang, itu harus diajukan. Berarti masuk dalam proses persiapan. Nah, berarti dalam proses persiapan itu mereka boleh membangun dan dikasih waktu 30 sampai 45 hari. Ya, kemudian melakukan aktivitas, begitu selesai kita nilai, kita kontrol sama orang di lapangan. Ini memenuhi syarat termasuk kelengkapan orangnya dan sebagainya macam. Akhirnya dia selesai bisa menjadi calon mitra resmi, kita keluarkan namanya berita acara verifikasi dan validasi. Ketuanya BA Perpal ini kemudian akan diikuti dengan penentuan KSPPG. Orang yang kita didik di pusat kemarin 3,5 bulan menjadi KSPPG. Karena sudah ada KSPPG, maka akan ada salah satu pegawai Badan Gizi di situ yang akan verifikasi keuangan. Nanti bersama dengan person in charge dari mitra, 1 orang siapa, ini akan menjadi orang memverifikasi anggaran. Maka kita bikinkan virtual account. Jadi virtual account itu dibikin oleh Badan Gizi. Ya. Nah, virtual account ini akan dikelola oleh 2 orang ini. 2 orang ini harus sepakat. Nah, salah satu tidak sepakat, uang nggak bisa keluar. Nah, begitu selesai, virtual account selesai, maker sama approval-nya selesai, baru dikirim uang 450 juta untuk 10 hari ke depan. Jadi kalau tidak dipertanggungjawabkan, uang itu tidak akan pernah bisa keluar dari virtual account. Berarti 1 SPPG ada 1 kepala Satuan Pelayanan. Itu semua ya, jadi bukan 1 orang untuk berapa SPPG enggak ya? 1 orang 1. Berarti sebenarnya sudah cukup ketat ya upaya dari ini ya. Makanya tadi saya bilang, di dalam penyalahgunaan anggaran, saya tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena kita sudah buat sistem sedemikian rupa. Kalaupun uang itu masuk ke rekening itu dan tidak disetujui oleh mitra atau pegawai kita tidak setuju, uang sampai kapanpun nggak bisa dipakai, nggak bisa keluar, nggak bisa dibawa kabur karena itu ada di dalam virtual account, bukan di rekening mitra. Nah, mitra itu bisa narik virtual account kalau sudah melakukan pelayanan, katakanlah hari ini hari
Rabu ya. Dia sudah melayani 3.500. Dia bisa pindahkan tuh 3.500 kali 2.000. 7 juta ke rekeningnya itu sudah haknya, mitra. Tapi yang bahan baku dengan operasional nggak boleh keluar. Tetap di virtual account itu. Jadi kalau nanti ada kelebihan katakanlah 1 miliar, mereka kan bisa gunakan, kita bisa sedot kembali. Gitu. Baik Pak, ini sebenarnya sudah cukup ketat, ada 1 PPG, ada 1 kepala satuan. Tapi ngomong-ngomong kenapa masih tetap kecolongan ya? Tapi jangan jawab dulu. Kecolongan apa nih? Ya kecolongan masih ada tadi, tiba-tiba ada melonnya yang katanya. Dan sebagainya. Ini kan berarti padahal pengawasannya banyak nih, tapi sebenarnya teknis itu apa sih yang terjadi di sana? Tapi jangan jawab dulu Pak ya. Nah pemirsa kemana-mana, Wan akan segera kembali usaha jeda berikut ini.